Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Cecep Rahmat Suherli, mahasiswa program S2 Administrasi Pendidikan, Fakultas Ilmu Pendidikan UPI Bandung, dengan nomor induk mahasiswa 2317374. Pada kesempatan ini, saya akan membahas tentang studi yang menunjukkan bahwa nasib lulusan sekolah unggulan itu tidak jauh berbeda dengan lulusan dari sekolah negeri biasa. Dan studi ini dihasilkan melalui penelitian yang dilakukan oleh Melissa Tam dan kawan-kawan yang menantang gagasan bahwa anak cerdas itu harus sekolah di sekolah unggulan agar masa depannya terjamin. Penelitian ini sebagaimana dipublikasi di British Journal of Education Studies. Nah, lalu bagaimana dengan hal tersebut? Mari kita bahas bersama-sama ya. Pertama, kita analisis kasus ini dari kapasitas organisasi sekolah. Ya. Dimana kita tahu bahwa kapasitas organisasi sekolah unggulan itu tentu saja mencakup kemampuan lembaga untuk mengelola pendidikan. Dan kita tahu bahwa sekolah unggulan tersebut pastinya menunjukkan kelebihan-kelebihan baik dalam struktur, kemudian dalam sumber daya yang berkualitas seperti gurunya, kemudian fasilitas sarana dan prasarana yang pastinya memadai. Tetapi sebagaimana dikemukakan oleh Melissa Tam dan kawan-kawan tersebut, bahwa ternyata kelebihan ini tidak menghasilkan perbedaan yang signifikan dalam hasil pendidikan dan pekerjaan dibandingkan dengan sekolah negeri biasa ya, atau sekolah biasa. Dan tentu saja hal ini mengindikasikan bahwa kapasitas struktural yang unggul itu ternyata tidak cukup untuk menjamin keberhasilan siswa di masa yang akan datang ya. Lebih lanjut lagi bahwa dalam proses pembelajarannya, sekolah unggulan itu lebih mengedepankan pada pencapaian akademik ya, melalui pembelajaran yang sangat intensif, kemudian pengujian yang sangat terstandar. Jadi lebih dikedepankannya adalah sisi akademik. Padahal tentu saja pendekatan ini cenderung tidak cukup ya, dan pastinya mengabaikan dengan pengembangan keterampilan, kemudian pengembangan keterampilan sosial, pengembangan keterampilan emosional. Dalam hal ini Darling Hammond ya 2020 itu menyebutkan bahwa keberhasilan individu di masa depan itu ternyata lebih dipengaruhinya itu oleh kemampuan adaptasi, kemudian oleh kemampuan keterampilan interpersonal dibandingkan dengan hasil akademik ya. Dengan demikian dalam hal ini proses di sekolah unggulan tersebut tentu saja perlu dievaluasi agar lebih relevan dengan kebutuhan siswa. Nah, itu kita lihat dari sisi kapasitas sekolah ya, kapasitas sekolah. Jadi dalam hal ini ternyata sekolah yang mempunyai fasilitas yang sangat memadai itu tidak menjamin keberhasilan lulusannya di masa yang akan datang. Dalam artian ya tidak akan jauh beda dengan lulusan dari sekolah biasa ya, yang fasilitasnya kemudian secara pengelolaan strukturnya dan sumber dayanya yang lebih rendah gitu, seperti itu ya. Kemudian selanjutnya kita akan membahas studi ini adalah dari perspektif sistem natural dan rasional ya. Nah, dalam pendekatan sistem natural bahwa sekolah itu dianggap sebagai komunitas sosial yang tadi dari individu-individu dengan kebutuhan kemudian dengan tujuan-tujuan dan karakteristik yang sangat unik ya. Jadi dalam hal ini sekolah unggulan itu berfungsi sebagai lingkungan yang mendukung hubungan sosial dan rasa kebanggaan siswa. Nah, Melissa Tam ini studinya itu menunjukkan bahwa lulusan sekolah unggulan itu ternyata memiliki skor kepuasan hidup yang lebih tinggi dibandingkan dengan lulusan sekolah biasa. Ya, meskipun perbedaan ini tidak tercermin dari hasil pendidikan dan pekerjaan itu ya. Namun dari perspektif sistem rasional bahwa sekolah unggulan itu difokuskannya itu pada tujuan terukur ya. Seperti kemudian ada ujian, kemudian juga ada prestasi akademik ya. Kemudian juga keberhasilan masuk ke
universitas-universitas bergengsi atau sekolah-sekolah unggulan selanjutnya ya, yang tentu saja semua itu sangat ketat. Nah, sayang sekali fokus karena saking fokusnya terhadap tujuan akademik ini seringkali mengabaikan elemen yang lainnya seperti keterampilan ya, skill-skill, kemudian keseimbangan sosial dan emosional. Itu masih berhubungan dengan apa yang dikemukakan oleh Darling Hammond yang mengkritik pendekatan ini karena seringkali menghasilkan individu yang unggul secara akademik tapi kurang siap dalam menghadapi tantangan di kehidupan nyata. Jadi dalam hal ini pendekatan sistem natural itu pentingnya memahami siswa itu sebagai individu dengan kebutuhan beragam ya. Dan sistem rasional itu lebih ke memperkuat pencapaian tujuan ya, jika dipadukan dengan elemen fleksibilitas ya. Nah, itu kita lihat dari aspek sisi rasional dan sisi natural. Jadi dalam hal ini perpaduan antara sistem rasional dan sistem natural itu adalah salah satu yang terbaik ya, pendekatan terbaik untuk meningkatkan efektivitas sekolah. Kemudian yang selanjutnya kita lihat dari bagaimana tujuan ya. Maaf. Kita lihat bagaimana dari tujuan sekolah dan bagaimana kekuasaan dan pengendalian dalam organisasi sekolah seharusnya ya dalam memecahkan kasus tersebut. Nah, dalam tujuan sekolah tentu saja harus mencerminkan kebutuhan siswa ya. Mencerminkan kebutuhan siswa untuk berkembang secara holistik ya. Dalam kasus ini sekolah unggulan itu tampaknya terlalu fokusnya itu pada pencapaian akademik dan mengabaikan tadi seperti sudah dikatakan mengabaikan aspek-aspek lain ya, mengabaikan seperti aspek keterampilan, kemudian aspek kreativitas, keterampilan sosial, keterampilan emosional gitu ya. Bahkan UNESCO sendiri menyarankan bahwa pendidikan itu harus diarahkan pada pengembangan individu yang seimbang yang mampu berkontribusi dalam berbagai aspek kehidupan. Kemudian juga kekuasaan dalam organisasi itu sekolah itu idealnya bersifat kolaboratif ya. Nah, sementara dalam sekolah unggulan itu biasanya pengambilan keputusan itu seringkali terpusat pada manajemen sekolah ya, dengan partisipasi yang terbatas. Jadi partisipasi dari pihak lainnya itu sangat dibatasi atau terbatas ya. Padahal sebagaimana Harris dan Jones menunjukkan bahwa kolaborasi dalam pengelolaan sekolah itu menghasilkan keputusan yang lebih inklusif dan efektif. Kemudian dalam pengendalian dalam organisasi sekolah juga perlu dievaluasi ya. Karena sistem di sekolah unggulan itu fokusnya hanya pada nilai akademik. Nah, seharusnya juga bisa mencakup pada indikator-indikator lainnya seperti pengembangan interpersonal, keterampilan, kreativitas, kemampuan atau pengembangan sosial dan emosional ya. Itu tentu saja untuk meningkatkan pentingnya mengintegrasikan keterampilan abad 21 di dalam dunia pendidikan ya. Dan untuk memecahkan kasus ini atau memecahkan hal-hal tersebut tentu saja itu harus ada sebuah kebijakan yang bisa dirubah ya, terutama dalam kebijakan seleksi masuk sekolah. Jadi tidak hanya dilihat dari skor akademik saja untuk masuk ke sekolah tersebut, tapi juga bisa mengadopsi pendekatan yang lebih inklusif ya, seperti berbasis potensi atau bisa lewat wawancara individual gitu kan ya. Jadi pada kesimpulannya, tujuan sekolah, kekuasaan dan pengendalian itu harus diarahkan pada pembentukan individu yang holistik dan bisa berdaya saing global. Nah, selanjutnya kemudian kita lalu apa saja sih penyakit dalam organisasi ya. Jadi apa saja penyakit organisasi yang terjadi pada kasus tersebut dan bagaimana untuk cara memecahkannya. Nah, kasus-kasus yang terjadi penyakit organisasi pada kasus tersebut diantaranya adalah
Yang pertama, orientasi sempit terhadap tujuan. Itu masalah utamanya. Di mana sekolah unggulan itu hanya berfokus pada sisi akademik saja. Ya. Sisi akademik yang dijadikan sebagai indikator keberhasilan. Ya. Hal tersebut diungkapkan oleh Melissa Tam bahwa yang menemukan bahwa meskipun siswa sekolah unggulan unggul secara akademik, tetapi mereka tidak memiliki keunggulan signifikan dalam hasil pendidikan dan pekerjaan. Jadi yang pertama, penyakitnya itu adalah orientasi sempit terhadap tujuan. Ya. Penyakit ini mencerminkan goal displacement, ya, di mana tujuan asli pendidikannya itu yaitu pengembangan individu secara holistik itu tergantikan oleh pencapaian angka-angka akademik. Ya. Yang pertama. Kemudian kedua, ada kesenjangan dalam akses dan keadilan. Ini penyakit organisasi yang selanjutnya, di mana kita tahu bahwa seleksi untuk masuk sekolah unggulan itu kan berbasis nilai, ya, berbasis nilai ujian yang ketat, ya. Dan itu cenderung lebih menguntungkan bagi siswa-siswa yang mempunyai sisi ekonomi yang lebih tinggi gitu, ya, menengah ke atas, karena mereka pastinya biasanya mempunyai belajar tambahan gitu kan, sehingga untuk siswa-siswa yang ya sebelumnya itu tidak mendapatkan pembelajaran yang memadai, mereka cenderung kurang mendapat pembelajaran yang sangat sesuai dengan apa yang diharapkan. Nah itulah yang menciptakan disebutnya itu menciptakan ketimpangan antara akses dan keadilan itu, ya. Kemudian yang ketiga adalah kurangnya fleksibilitas dalam pendekatan pengajaran dan pembelajaran, ya. Tadi juga kan kita lihat mereka lebih ke sisi fokus pada akademik, ya, tapi tidak memperhatikan bagaimana kebutuhan individu siswa. Kita tahu kan peserta didik itu mempunyai karakteristik yang berbeda, kemudian mempunyai minat, bakat dan potensi yang berbeda. Tetapi sekolah unggulan ini hanya berdasarkan pada sisi akademik saja, sisi angka-angka saja, ya. Dan itu tentu saja ketika hal tersebut dilakukan akan menghambat pada potensi siswa yang lainnya, seperti itu. Jadi mereka itu dipaksa untuk lulus dalam sisi akademik saja, yang berbasiskan poin-poin atau skor angka saja. Nah, ya. Sementara kebutuhan belajar siswa itu adalah berbeda-beda. Yang ketiga, ya, bahwa kurangnya fleksibilitas dalam pendekatan pengajaran dan pembelajaran. Kemudian yang keempat itu adalah kultur kompetitif yang tidak sehat. Ya, kultur kompetitif yang tidak sehat ini juga bisa menjadi penyakit organisasi. Jadi dalam lingkungan sekolah unggulan itu tekanan untuk mencapai nilai tinggi itu bisa mempengaruhi mental siswa gitu kan. Ketika misalkan anak-anak itu tidak dalam tekanan, nah otomatis mental mereka pun akan terganggu gitu kan, ya. Dan hasil ini juga seperti temuan Melissa Tam dan kawan-kawan yang mengindikasikan bahwa skor kepuasan hidup lulusan sekolah unggulan lebih tinggi, tetapi ya sebagian besar itu dipengaruhi oleh rasa bangga ke prestis, bukan karena kepuasan pada proses belajar, gitu ya. Itu ada empat diantaranya penyakit pada organisasi. Dan bagaimana sih solusinya untuk mengatasi penyakit organisasi tersebut? Yang pertama, tentu saja sekolah itu harus mengadopsi pendekatan tujuan multidimensional, ya. Tidak hanya sisi akademik saja, tetapi juga pada indikator non akademik, ya, seperti keterampilan sosial, kreativitas, kesejahteraan emosional siswa. Kemudian juga sistem seleksinya harus perlu diubah lebih inklusif, ya. Misalkan dengan menggabungkan asesmen berbasis potensi dan wawancara. Kemudian ketiga, kurikulum juga harus dirancang lebih fleksibel, ya. Lebih fleksibel dan mendukung pada kebutuhan belajar siswa. Dan keempat adalah program dukungan psikososial, ya, seperti
konseling, kemudian pelatihan pengelolaan stres itu harus diterapkan. Makanya ada pembelajaran sosial, makanya sekarang itu ada pembelajaran sosial emosional. Salah satunya itu adalah untuk meminimalisir atau menghilangkan stres pada siswa ya, kemudian untuk menghilangkan tekanan-tekanan juga pada siswa, tekanan mental berhubungan dengan sistem di sekolah unggulan yang seperti itu, yang hanya berbasiskan nilai akademik dan siswa itu dipaksa untuk bisa mencapai standar nilai yang sudah ditentukan. Nah, itu adalah penyakit-penyakit dalam organisasi di sekolah unggulan. Nah, kemudian bagaimana sih upaya agar sekolah itu menjadi organisasi yang lebih efektif di masa depan? Nah, ada beberapa upaya. Yang pertama itu yang dilakukan adalah dengan adanya redefinisi tujuan pendidikan. Jadi tujuan pendidikan itu tidak hanya berfokus pada pencapaian akademik saja ya, tetapi juga pengembangan keterampilan lainnya, pengembangan bakat, minat dan potensi ya. Itu yang pertama ya. Bisa juga dilakukan dengan integrasi nilai-nilai seperti kolaborasi, inovasi, dan berkelanjutan di dalam kurikulum. Nah, kemudian langkah yang kedua adalah memperkuat kolaborasi dengan pemangku kepentingan. Ya, jadi keberhasilan organisasi itu sangat bergantung pada keterlibatan aktif dari semua pihak, termasuk guru, siswa, orang tua, masyarakat, bahkan pihak-pihak internal lainnya ya. Dan dalam kolaborasi ini tentunya dalam pengambilan keputusan itu akan menciptakan kebijakan yang lebih inklusif dan relevan ya, sebagaimana ditekankan oleh Harris dan Jones di 2019. Misalnya orang tua itu dilibatkan dalam pengembangan kurikulum, kemudian juga siswa juga diberikan ruang untuk menyuarakan apa sih yang diinginkannya, apa kebutuhan mereka, apa aspirasi mereka. Kemudian yang ketiga itu adalah penerapan sistem evaluasi yang holistik ya. Jadi bukan hanya berdasarkan nilai ujian saja, bukan hanya berdasarkan angka-angka saja, tetapi juga sekolah itu bisa mengembangkan penilai sistem asesmen, bisa berbasis proyek, kemudian portofolio ya, keterampilan, produk, bakat, minat, potensi siswa itu ya. Jadi semua itu akan mengintegrasikan indikator seperti kreativitas, kemudian kolaborasi dan kemampuan pemecahan masalah. Langkah keempat adalah investasi pada teknologi dan inovasi pendidikan. Itu sangat penting sekali untuk meningkatkan efektivitas sekolah ya. Sebagaimana kita ketahui dalam era digital saat ini, tentu saja teknologi itu sangat sekali diperlukan ya. Misalkan dengan platform-platform pembelajaran yang memungkinkan siswa untuk bisa belajar sesuai dengan kebutuhan mereka, dengan kecepatan kognitif mereka, disesuaikan kebutuhan mereka sukanya seperti apa ya, belajar itu ya. Nah, kemudian menurut laporan dari World Economic Forum itu penggunaan teknologi itu bisa meningkatkan keterlibatan siswa dalam memperluas akses ke sumber belajar, karena saat ini kan sumber belajar itu tidak hanya dari sekolah saja gitu kan ya, tetapi banyak sekali dan lebih luas apalagi dengan teknologi digital saat ini. Langkah yang selanjutnya adalah menciptakan lingkungan yang inklusif, kemudian mendukung juga kesejahteraan siswa, iklim sekolah yang sangat kondusif, aman, nyaman bagi siswa. Itu untuk keberhasilan jangka panjang, sehingga anak itu tidak merasa stres, tidak merasa tertekan, mentalnya juga terjaga dengan baik ya. Mentalnya terjaga dengan baik, karena seperti saya jelaskan tadi di atas bahwa dengan bahwa anak itu mencapai standar nilai tertentu, itu bisa mereka mendapatkan stres gitu kan ya. Bisa mental mereka juga terganggu. Nah, sekolah dalam ini tentu saja harus menciptakan lingkungan yang sangat nyaman, lingkungan sekolah yang kondusif ya, sehingga siswa itu merasa bahagia ketika melakukan pembelajaran ya. Daring dan Hammond sendiri menegaskan bahwa lingkungan yang mendukung kesejahteraan siswa itu bisa meningkatkan motivasi intrinsik mereka, hingga pada akhirnya hasil pendidikan mereka pun akan bagus. Nah, dengan langkah-langkah tersebut ya, sekolah itu bisa berfungsi lebih efektif, bukan hanya menghasilkan individu-individu yang berprestasi, tapi juga generasi di masa depan yang mampu menghadapi tantangan global secara holistik dan berdaya saing tinggi. Nah, kalau kita kaitkan dengan kurikulum Merdeka saat ini sangat berkaitan erat sekali ya.
Karena sekarang ini kurikulum merdeka itu tentu saja tidak hanya berbasis pada nilai akademik saja, tidak hanya berbasis pada skor-skor saja, tetapi justru pembelajaran yang dilakukan pada kurikulum merdeka ini saat ini itu berdasarkan pada kebutuhan siswa, pada gaya belajar siswa, bakat, minat, dan potensi mereka. Dan guru pun harus bisa merancang sebuah pelajaran yang bisa mengakomodasi kebutuhan mereka gitu. Dan sekolah juga harus menjadi sebuah tempat yang aman, nyaman, ya, kondusif dan inklusif sesuai dengan kebutuhannya, sehingga mental mereka pun terjaga. Nah, itu barangkali yang bisa saya bahas dari studi yang menunjukkan bahwa lulusan sekolah unggulan itu ternyata nasibnya tidak jauh berbeda dengan lulusan sekolah biasa, ya. Ketika mereka belajar di sekolah dengan fasilitas yang memadai, sumber daya guru yang memadai, tetapi ketika mental mereka terganggu, ya, stres karena harus mencapai nilai, maka dia akan di masa yang akan datang hasilnya pun kemudian dari keberhasilannya itu memang tidak akan jauh beda dengan lulusan dari sekolah negeri biasa. Demikian yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan analisis ini bisa bermanfaat bagi semuanya. Mohon maaf bila ada kesalahan atau kekurangan-kekurangan dari analisis yang saya buat ini. Demikian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.